Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat kami muliakan, dan anak-anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah Bapak Ibu, kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Luar biasa nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Masih kita istiqomah untuk beribadah kepada Allah. Kita bermohon betul kepada Allah Bapak Ibu, kiranya fadilah subuh yang Allah janjikan itu benar-benar menjadi milik kita. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kita harus pahami betul Bapak Ibu, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Sekarang ini sering kita sampaikan Bapak Ibu, ya di Allah kota Padang kawan, jangan kota Padang dari Sumatera Barat ke Allah dia kawan. Tapi ya waktu seorang setinggal sekolah lainnya bu Sumatera Barat ko asa kota Padang ke Sumatera Barat ko dia ko ibu punya seluruhnya. Transmart ibu punya, Pasko ibu punya, tapi bu seorang sedikit. Berarti adanya orang dekat kita lebih baik daripada kota Padang. Adanya orang menyayangi kita dekat kita lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Maka orang yang 2 fajar itu Bapak Ibu, dia akan mendapatkan yang seperti itu. Diberikan ibu sekarang ini dunia dan segala isinya, tapi anak awak melawan kawan, anak awak mencari anak awak. Ini awak model itu biar awak ini sederhana, tapi anak awak santun, anak awak sayang. Berarti santunnya anak kawak lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Yang Allah katakan itu 2 rakaat fajar yang lebih baik dari dunia dan segala isinya, dan itu yang kita butuhkan ketika hidup di dunia dan nanti di akhirat. Surga itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Maka kita bersyukur betul Bapak Ibu, itu yang akan Allah berikan kepada orang yang mendapatkan 2 rakaat fajar. Ternyata hidup ini mudah Bapak Ibu, sangat mudah, karena Allah menjadikan kita bukan untuk membuat kita susah Bapak Ibu. Kenapa kita susah? Karena kita tidak tahu cara hidup. Kenapa kita tidak tahu cara hidup? Karena kita tidak dapat hidayah. Kenapa kita tidak dapat hidayah? Kita tidak dekat dengan sumber hidayah itu. Sumber hidayah apa? Al-Quran sumber hidayah. Sumber hidayah apa? Orang yang memahami Al-Quran, orang ulama itu sumber hidayah. Kita tidak dekat dengan ulama itu. Makanya masjid Bapak Ibu hadir untuk itu. Hadir untuk itu, memberikan hidayah kepada siapa? Siapa yang mau Bapak Ibu. Karena hidayah siapa yang mau. Salah satu hidayah itu Bapak Ibu, Allah informasikan Al-Quran yang kami bacakan tadi, surat Al-Hijr ayat 99. Apa kata Allah? Wa'bud rabbaka, sembahlah Tuhanmu hatta ya'tiyakal yaqin, sampai kamu mati. Apa hidayah dari Allah Bapak Ibu? Jadi kita beribadah
bukan karena bulannya, bukan karena harinya, bukan karena tahunnya, bukan karena minggunya, karena Allah sampai mati. Maka kita lihat Bapak Ibu, saudara-saudara kita yang ketika Ramadan itu Bapak Ibu, 10 pertama mereka semangat, 10 kedua mulai berkurang, 10 ketiga berkurang betul, dan lepas Ramadan berkurang lagi Bapak Ibu, terseleksi Bapak Ibu. Maka Allah ingatkan kita beribadah bukan karena Ramadan, bukan karena Syawal, sampai mati Bapak Ibu. Kita lihat ketika di Ramadan, kenapa kita di Ramadan itu berbahagia, tenang, nyaman perasaan kita, bahkan Allah mudahkan rezeki kita, karena kita beribadah serius ketika itu Bapak Ibu. Maka kalau kita ibadah serius pun di bulan Syawal, beribadah serius pun di Zulkaidah, di Zulhijjah, di Safar dan seterusnya itu, kita juga akan mendapatkan kebahagiaan, kita juga mendapatkan ketenangan. Karena kebahagiaan, ketenangan itu bukan karena Ramadan, tapi karena di Ramadan kita ibadah, Allah berikan ketenangan itu. Inilah sumber hidayah. Dapat informasi Bapak semua sekarang ini kan kami sampaikan. Maka mulai sekarang kita patrikan dalam diri kita bahwa kita beribadah sampai mati, bukan karena Ramadannya, bukan karena Syawalnya Bapak Ibu. Kemudian kita lihat Bapak Ibu, ya Allah mengatakan hidayah itu Allah yang punya, dan Allah akan berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka tentu kita ingin Bapak Ibu dikehendaki Allah untuk dapat hidayah. Karena orang yang dapat hidayah ini Bapak Ibu, Allah tuntun dia. Sebagai apapun dia, sebagai pedagang, Allah tuntun dia Bapak. Iku karajuana, itu karajuana. Tapi si ide-ide dalam diri Bapak pun akan karajuana. Sebagai guru juga seperti itu, diberi hidayah oleh Allah. Tunjukan dia Allah. Mereka coro mengajar, aja terlalu gimana nada, kos ketian nada, aku nak ke karya itu hidayah tu Bapak Ibu. Belum lagi hidayah syiratal mustaqim, petunjuk Allah dari dunia sampai ke surga. Itu Allah akan berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Bisa kita lihat Bapak Ibu di Al-Baqarah 272, apa kata Allah di Al-Baqarah 272 itu, laisa 'alaika hudahum walakin Allah, bukanlah Muhammad kewajiban atasmu hudahum memberikan petunjuk kepada mereka, dan tugas kita, tugas Nabi Muhammad dan tugas kita menyampaikan dakwah Bapak Ibu. Dan yang mendapatkan hidayah itu Allah yang mengatakan walakin Allah, akan tetapi Allah yahdi man yasa, memberi petunjuk orang yang dia kehendaki. Kan jelas-jelas Bapak Ibu redaksinya, Muhammad berdakwah, tapi bukan tanggung jawab Muhammad orang itu dapat hidayah. Hidayah itu milik Allah, dan Allah memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Tentu kita ingin Bapak Ibu, kita yang diinginkan oleh Allah itu. Tunjukkanlah, buktikanlah kita ingin mendapatkan hidayah itu. Salah satunya Bapak Ibu, inilah pengajian ini. Bayangkan Bapak Ibu ya, Allah untuk memancing kita untuk mendapat hidayah, Allah beri pahala. Ini Al-Quran ini sumber hidayah ya, sumber hidayah. Allah pancing kita untuk mendapatkan hidayah ini dengan pahala. 1 huruf 10 kebaikan, alif lam mim 30 kebaikan, 30 pahala lagi. Pahala apa? Kenyamanan itu pahala, kenikmatan itu pahala, tentram itu pahala Allah agian. Untuk sumber hidayah yang itu butuh bagi kita, Allah agian pahala. Subhanallah Bapak Ibu, sumber sukses hidup Pak. Indak dege pahala kita ada Bapak Ibu, sumber sukses di dunia awak sukses menggali awak cara Quran, bermuamalah cara Quran pasti sukses. Ndak tapi pahala kita membaca ndak ada Bapak Ibu, butuh awak sukses, butuh awak surga. Kok kini Allah panjang lejo pahala. Juga seperti ini kita hadir di sini Bapak Ibu, ini kita butuh ini Bapak Ibu. Tapi Allah panjang lejo pahala.
Orang yang mendatangi majelis ilmu, satu langkah kaki yang dilangkahkan menambahkan pahala, satu langkah yang lagi akan menggugurkan dosa. Dan ketika dihadir di sini, para malaikat menaunginya, para malaikat mendoakannya. Kita yang butuh hidayah, kita butuh petunjuk, tapi untuk mendengarkan hidayah, mendengarkan petunjuk, dapat pahala pula. Maka pas Allah mengatakan Allah akan berikan siapa yang Allah kehendaki. Seperti itu pahala bertaburan yang Allah sampaikan 8 jam itu Bapak Ibu. Maka nak paralunya dia hidayah sampai akhirnya Allah kuncinya khatam Allah. Makanya Bapak Ibu, kalau ada rasa-rasa merasa tidak penting, tidak paralu batanglah dengan pengajian, kinilah menengah pengajian itu tidak penting. Ia tidak penting hidayahnya Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu ya, kita kan iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kan orang bertanya ke Rasulullah, bahasa Rasulullah, ketika kami dari ke engkau, kami rasa-rasa nampak surga, ingin benar kami masuk surga. Ketika kami dari ke engkau, tabayang neraka itu takut kami neraka. Tapi ketika kami dah sampai di kampung di rumah kami lupa juga seluruhnya Rasulullah. Belajar ya Rasulullah. Kecil Rasulullah acok-acok hadir di majelis ilmu. Nah, kita misalnya Bapak Ibu kan, kita ada kajian zuhur di Siko misalnya kan, ketika subuh beberapa aktivitas sampai zuhur, menjelang zuhur ada keinginan sudah zuhur beko ambo kamangkali beko ambo para lupiti beko surya bila aku mangkali terpasu ambo merubah timbangan apa sekali aku meminta maaf lah. Nah mungkin di dalam piti perlu bana mengicu lah jawaban dia mengicu pilih jawaban pun dia mengicu ingin payah salat zuhur kemari. Teman-teman tarang apa ngajian di Ustaz cayolah ya Allah itu kama rezeki kawa dan ragu-ragu awak seketik pun awak bani kau sudah zuhur ingin mengicu tarang itu tidak jadi awak mengicu. Ini kan sumber hidayah. Atau misalnya kita hadir di orang kesal di orang rumah keparang tidak selesai mangkui awak mengganggu tu aldo ni tinggal selarang rumah oleh tak pantas dipakai tak ada penghargaan awak setiap Allah awak dari panik pegang masjid putar ngaji sebenarnya berceramah makin bare ujian tu makin tinggi sungguh yang bahagia. Ketika Allah uji Allah tahu awak mampu tu pasti mampu mengawal kalah. Allah dah mengujian ujian itu pasti sanggup Pak. Kalau awak tak sanggup berarti Allah mundur kalau membuktikan awak mampu gitu. Ikut pernikahan ikut bisa dan galiza perjanjian maha kuat dengan Allah dan mudah diikuti itu. Jadi kalau parangai istri mereka sudah mundur tak bisa awak didik berarti kalah. Capek mana manlatan bendera putih mah. Buktikan awak mampu menghadapi istri yang seperti itu. Ada jadi bicara kan hidayah tu Bapak Ibu. Walau bani mana apa mah? Cuma dengan pengajian tu ingin membaca. Jadi itu. Atau seorang ibu aku rasanya berbakti mana ke suaminya. Nak boleh makanannya bahagia, pakaiannya bersiapkan. Injil lantiangan mana kamu nak cuacunya, nak dihargai aku. Aku nak cerita oleh aku. Hari aku jumpa minta talak. Rupo lelaki zuhur baik kamu saji jami Asadul Zat solat mereka. Pokok sudah zuhur nak mau tahu nanti pun orang kaya minta carai. Dengar pengajian dari Ustaz di masjid dari Pak Haji Zatul Ihsan ceramah di zuhur di Siko. Hanya izin dari Pak Haji Zatul Ihsan. Itu istri Fir'aun itu dapat surga tertinggi. Seinduksinya baru ada jamin surga dia. Bahkan dia bisa sabar je Fir'aun. Fir'aun yang luar biasa durhaka itu bisa sama ya akhirnya masuk surga. Karena ibu ke istri suami yang utang dan Fir'aun benar kalah menang ya Aisyah ambillah bertahan contoh. Mudah-mudahan suami yang bersumber surga dia. Kan tapi hidayah wata Bapak itu gunanya mengaji Bapak Ibu. Allah kejian, Allah dia petunjuk, Allah dia hidayah, kasih yang namu. Yang namu itu siapa? Yang baca Quran. Yang namu itu siapa? Yang hadir di majelis-majelis ilmu. Dan yang lebih hebat lagi Bapak Ibu, orang yang betul-betul hidayah itu ingin mencawan tuan, bunyo.
Sama ujur orang marabu sembako, Bapak Ibu inyo di muko. Yang lebih hebat Bapak Ibu kalau bisa besok buat ceramah model seluruh juga. Model satu daer, model Pak Zaitun Ihsan ke seluruh juga sekolah Bapak Ibu. Itu luar biasa hidayah Bapak. Karena ketika awak dah ke sumber suara, awak mungkin berpikir untuk motor otak. Awak di mukonya mah, berpikir untuk main handphone. Itu gunanya awak dah ke sekolah. Cari lagu. Kalau Ustaz Khalid Basalamah kau cari di YouTube itu, diumumkan sebelum kita mulai, semua di sini ya, semuanya di depan Ustaz, lalu kita mulai. Itu Ustaz Khalid Basalamah nyubik model itu, sehingga memang mendapat keberkahan ilmu itu. Dapat hidayah nyaman Bapak Ibu. Anda tu kan minta cerai ke suami, nak kan minta cerai ke isteri tu, dan awak rindu apapun yang Allah beri, nak nikmat jadi Bapak Ibu. Itu saja Bapak Ibu, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.